Indonesia manapun. Itu bisa direaksikan dengan air. Itu akan terjadi panas. Bukan hanya menghasilkan air kapur begitu. Bukan menghasilkan air kapur itu. Jadi dari fenomena itu kita tahu bahwa reaksi kimia sudah berlangsung. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut karena kalau sudah menyangkut eksperimen banyak bahan yang dilibatkan, namun kita harus jeda sebentar. Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, sekali lagi kami nantikan partisipasi Anda lewat surat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Tetaplah bersama dengan kami akan segera kembali setelah ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Televisi Edukasi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah menyaksikan siaran Diklat jarak jauh dari Pusdiklat, Tenaga Teknis Keagamaan, Departemen Agama Republik Indonesia, dan kita sedang membahas modul Diklat jarak jauh tingkat dasar untuk guru kimia Madrasah Aliyah. Sebagai narasumber kita hari ini telah hadir Bapak Dr. Andes Nana Umar Sumarna, MPD, dan bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, Anda bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan Anda lewat surat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Tadi sudah dijelaskan dalam materi Anda ada modul sebanyak 9 buah ya Pak ya, dan kita sudah membahas 2 diantaranya ya. Nah, sebelum kita berlanjut Pak ke modul ketiga, ada satu paket tayangan yang juga perlu kita saksikan bersama-sama. Mungkin nanti kita lanjutkan penjelasan dari Bapak. Mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Kalau begitu aku taruh ini. Nah, ya. Apaan aja nih? Botol, Nih. terus aquadesnya, ini NaOH. Oh ya, NaOH. Aluminiumnya dong. Nah ini, sendok Ah iya, sendok pengaduk. dan balon yang utama. Nah, iya hampir aku lupa balon yang utama. Tuh, Nah, apa? sekarang pertama-tama kita masukkan aluminiumnya. Ini yang gede ke sini dulu. Aluminiumnya semua ya. Kalau udahan, kita masukkan air. Oh, setelah aquades, lalu kita masukkan NaOH-nya. Aku yang nuangin, kalian yang bilang ya kalau misalnya udah cukup ya. Oke. Dimiringin gitu, Di. Oke. Nah, kalau udah kayak begini langsung deh kasih balon. Up. Bener kan? Wah, benar-benar bereaksi nih. Keren ya, Taf ya? Di bawahnya. Iya. Hangat terasa. Ah, masa? Iya, bisa Eh, begini ya? Bener lo panas yang bawah nih. Oh iya, benar. Kok Ini bisa begini? karena ininya kali nih. Kayak karena reaksinya. Dalamnya gasnya apa ya namanya? Ya gas hidrogen dong. Ya, tayangan menarik yang memperlihatkan bagaimana suatu reaksi kimia bisa menghasilkan produk berupa gas hidrogen dan diperlihatkan dengan eksperimen yang cukup konkret bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan siswa. Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, barangkali di antara para peserta diklat atau guru-guru kimia Madrasah Aliyah, silakan hubungi kami lewat surat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Pertanyaan Anda atau komentar Anda akan kami teruskan ke narasumber kita hari ini, Pak Umar. Saya segera kembali bergabung dengan Pak Umar. Tadi sebelum jeda sudah dibahas, ada yang namanya reaksi kimia biasa, dan percakapan kita terhenti karena sedang membahas bagaimana kita memanfaatkan eksperimen sebagai alat untuk menjelaskan. Kebetulan sekali tadi tayangannya memperlihatkan eksperimen yang dipraktekkan oleh muridnya sendiri, begitu ya Pak ya. Selanjutnya apa lagi Pak setelah mempelajari reaksi kimia ini Pak? Kan tujuannya sebenarnya untuk memperlihatkan hukum-hukum dasar kimia ya, Iya, gitu betul. ya. Nah, tadi sudah pada tayangan tadi sudah dikatakan bahwa ada reaksi yang menghasilkan gas. Kita mundur sedikit pada setting tadi bahwa ketika kita mereaksikan NaCl dengan NaOH itu kan tidak ada perubahan elektron pada konfigurasi natrium. Ya. Namun pada yang menghasilkan gas ini itu ada konfigurasi elektron yang berbeda. Coba lihat pada ini. Tayangan Berikut ini. Ini sini Mg, gitu kan? Direaksikan dengan HCl. Nah, ini tadi yang dihasilkan itu adalah gas hidrogen ini. Mg dalam bentuk padatan ya? Ya, Mg dalam bentuk padatan dengan Mg yang berbentuk ion. Oke, ya.
Nah, konfigurasi elektronnya nampak berbeda. Betul. Yang Mg ini 282 karena nomor atomnya 12. Dan yang Mg2 plus itu 280. Sebetulnya kan kalau kita bicara redox ini salah satu kekhasannya ada serah terima Elektron tuh, ya. Mas, ya. Nah, mungkin yang lebih menarik minat muridnya ketika eksperimen, wah ini ada gas hidrogen yang dihasilkan dari eksperimen semacam ini begitu. Betul. Di sini mungkin Bapak punya tips untuk guru yang sedang menerangkan reaksi redox, terutama untuk menegaskan ciri khasnya dibandingkan dengan reaksi kimia biasa, bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu peserta diklat, sebetulnya banyak konsep yang bisa diterapkan dengan reaksi redox. Nah, misalnya contoh yang paling populer adalah tadi untuk cincin misalnya, itu bisa dibalut dengan emas, itu kan pada penyepuhan, itu salah satu konsep penggunaan redox dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dipraktekkan di laboratorium kita di Madrasah Aliyah. Bisa dipraktekkan ya? Bisa dipraktekkan. Nah, jadi nanti bisa jadi juru sepuh. Juru sepuh emas ya itu. Oke, menarik sekali. Nah, itu tadi contoh eksperimen, Pak. Ada reaksi dipraktekkan begitu ya. Tetapi kan kita mau bahas tentang konsep dasar atau kaidah dasar dari redoxnya sendiri. Mungkin ada yang perlu dikemukakan tidak? Nah, ini pada reduksi ada beberapa konsep dasar yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu peserta diklat. Pertama adalah konsep reaksi redox itu sendiri. Ya. Kemudian tentang menyetarakan reaksi redox, dan yang ketiga tata nama senyawa anorganik. Pada konsep reaksi redox itu ada teori oksigen, ya, di mana katakan bahwa oksidasi itu jika mengikat oksigen dan reduksi melepaskan oksigen. Ya. Kemudian pada teori elektron, nah itu dijelaskan bahwa dikatakan oksidasi jika melepaskan elektron yang tadi itu. Mg itu melepaskan elektron maka dikatakan oksidasi. Kemudian reduksinya jika itu menerima elektron. Dan untuk yang teori terakhir, teori Bilox, itu oksidasi itu ada kenaikan Bilox. Dari 0 menjadi plus 2 misalnya, itu kenaikan Bilox. Oke, di materi Anda atau modul Anda ini kelihatan ada yang namanya konsep reaksi redox dan kemudian diteruskan dengan menyetarakan reaksi redox ya. Iya. Setahu saya ini salah satu bahan yang paling cukup sering diujikan begitu. Ya, ini Penyetaraan. materi esensial dalam setiap ujian nasional suka ada ini. Oke. Itu jumlahnya kadang-kadang 3, kemarin saja 4. Jumlah Dan soal, total jumlah soal yang ujian berkaitan dengan nasional. redox. Oke, tanpa bermaksud terlalu banyak penekanan pada ujian nasionalnya sendiri, barangkali ada tips atau saran dari Bapak untuk rekan-rekan guru yang mengajarkan ini kepada para siswanya, Pak? Jadi saran saya pada Bapak Ibu peserta diklat untuk mengajarkan konsep reaksi redox, tentu saja ada konsep-konsep dasar itu harus dikuasai betul. Termasuk nanti pada konsep kaidah bilangan oksidasi. Karena kaidah bilangan oksidasi ini yang berperan penting dalam menyetarakan reaksi redox. Itu misalnya hidrogen biloknya berapa, itu oksigen biloknya berapa, itu nanti dipakai pada konsep menyetarakan reaksi redox. Akan lebih banyak latihan soal barangkali di situ. Ya, justru disitulah. Kalau kita tidak menggunakan latihan soal, ya kapan konsep kita berkembang gitu. Oke, teoritis aja. Bagian lain dari modul ini juga saya lihat ada nomenklatur atau tata nama ya, pemberian nama untuk senyawa anorganik. Ini nanti akan seperti apa, Pak? Jadi dulu kita memberi nama itu berdasarkan jumlah atomnya kan, Mas. Ya. Misalnya N2O5, kita menyebutnya